Hai semuanya, kembali lagi nih dengan admin. Nah, kali ini admin kembali membawa informasi yang menarik nih. Karena pemerintah saat ini sedang mengkaji pelarangan ekspor produk timah, termasuk tin egot yang diproyeksikan mulai berlaku pada tahun 2027. Padahal, ekspor biji timah sudah dilarang sejak tahun 2022, di mana para eksportir wajib mengekspor timah yang sudah dimurnikan dengan kemurnian yang sangat tinggi. Artinya, Indonesia saat ini bukan hanya mendorong industri pengolahan atau pemurnian, melainkan industri manufaktur yang berkaitan erat dengan timah. Lantas, seberapa besar nih dampak ekonominya bagi negara kita dan daerah mana nih yang bakal ketiban cuan gede? Nah, penasaran kan info lengkapnya? Tanpa banyak basa-basi, yuk kita bahas lebih detail lagi. Sebelum ke inti pembahasan, kita harus tahu dulu nih, posisi Indonesia dalam industri timah. Timah mungkin bukan komoditas yang sering menjadi sorotan seperti nikel maupun litium, tetapi dalam struktur ekonomi modern, ia merupakan salah satu logam yang paling fundamental karena hampir seluruh perangkat digital, mulai dari smartphone hingga server artificial intelligence, semuanya bergantung pada solder yang berbasis timah. Fungsinya sangat sulit digantikan karena karakteristik konduktivitas, titik leleh, dan kestabilannya dalam solder elektronik. Lebih penting lagi, pasar timah ini relatif kecil dibandingkan logam strategis lainnya, sehingga sangat sensitif terhadap gangguan pasokan. Perubahan supply chain beberapa persen saja dapat mengguncang harga timah global secara signifikan loh. Dan di sini, Indonesia merupakan produsen timah terbesar kedua di dunia setelah Cina. Tapi, meskipun produsen terbesar kedua di dunia, namun dalam hal ekspor, Indonesia itu menempati posisi pertama. Karena produksi timah Cina, mereka gunakan sendiri bahkan masih impor dari Indonesia. Itulah yang membuat kebijakan larangan ekspor timah jauh lebih berdampak dibandingkan larangan ekspor nikel dulu, karena ini langsung menyentuh kebutuhan global, termasuk Cina itu sendiri. Dalam konteks global, posisi Indonesia ini sangat strategis karena kita menyumbang sekitar 21% dari produksi timah global, menjadikannya salah satu pemain utama di pasar internasional. Produksi timah nasional kita berada di kisaran 55.000 ton per tahun, sementara kebutuhan domestik itu hanya sekitar 4.000 hingga 6.000 ton per tahun, atau hanya sekitar 7%. Dengan demikian, 93% timah dari Indonesia itu diekspor ke pasar global. Sementara itu, permintaan timah global diproyeksikan akan terus meningkat hingga tahun 2030. Bahkan beberapa sumber menyebutkan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk atau CAGR berada di kisaran 4 hingga 5% per tahun. Artinya, di tahun 2030 nanti, kebutuhan timah global diperkirakan akan naik sekitar 24% dibandingkan tingkat permintaan saat ini. Dari sini kita bisa bayangkan nih, jika Indonesia benar-benar melarang ekspor timah mulai tahun 2027, sementara kebutuhan global diproyeksikan akan naik 24%. Di sisi lain, produksi timah dunia justru menurun 20%. Tentu, pasar global bisa mengalami net shortage. Dalam pasar komoditas kecil seperti timah, defisit sebesar itu berpotensi mendorong kenaikan hingga 25 hingga 40% loh. Artinya jelas, Indonesia memiliki leverage yang lumayan tinggi nih dalam pasar timah. Dampak terhadap industri global mungkin tidak bersifat menghancurkan. Kenaikan timah 40% mungkin hanya menaikkan biaya produk akhir seperti smartphone itu kurang dari 1%. Tetapi jelas, dampak utamanya lebih terasa pada margin produsen komponen. Dampak negatif juga akan terasa dalam jangka pendek bagi Indonesia loh. Jika larangan total diberlakukan, potensi kehilangan devisa kita bisa mencapai sekitar 2 miliar US dollar per tahun. Mengingat, konsumsi dalam negeri itu hanya sekitar 7%. Kelebihan pasokan ini akan menekan harga di dalam negeri. Industri tambang hulu seperti PT Timah pasti akan menghadapi tekanan arus kas yang luar biasa, potensi pengurangan produksi, dan sekaligus resiko pemutusan hubungan kerja atau PHK. Wilayah yang paling terdampak yaitu Kepulauan Bangka Belitung, yang sudah jelas nih, ekonominya sangat bergantung pada timah. Ironisnya, jika harga global naik akibat guncangan pasokan, negara lain seperti Myanmar, Peru, Bolivia, dan lain-lain yang juga merupakan produsen timah global justru yang akan menikmati keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Sementara negara kita kehilangan volume ekspor. Lantas, kenapa Indonesia nekat nih melarang ekspor timah pada tahun 2027? Logika besar hilirisasi timah sebenarnya meniru pola nikel.
Sebelum pelarangan ekspor nikel mentah Indonesia itu hanya menghasilkan devisa beberapa miliar dolar saja. Namun setelah pembangunan smelter dan masuknya industri turunan seperti stainless dan baterai, nilai ekspornya itu melonjak berkali lipat, bahkan saat ini lebih dari 10 kali lipat. Hal ini menjadi presiden politik dan sekaligus ekonomi yang kuat. Bahkan, harga nikel dunia saat ini tidak lepas dari pengaruh Indonesia. Artinya, harga nikel global itu semuanya yang memonopoli kita, bro. Saking begitu dominannya Indonesia dalam industri nikel, dalam negosiasi antara Amerika Serikat dan Indonesia, isu baja juga masuk dalam pembahasan mengenai kelebihan kapasitas global. Baja yang dimaksud merupakan baja stainless steel atau baja tahan karat yang di dalamnya jelas terkandung nikel. Nah, pemerintah melihat timah melalui lensa yang sama. Jika nikel berhasil, mengapa timah tidak? Namun di sini terdapat perbedaan yang fundamental. Nikel sudah masuk ke industri nilai tambah yang sangat tinggi, seperti baterai kendaraan listrik dan sekaligus stainless steel. Sementara itu, timah sudah diekspor dalam bentuk refin atau ingot, sehingga tahap hilirisasi berikutnya atau tahap hilirisasi lebih lanjut berupa produk yang bernilai tambah seperti solder, planting, tin semikal, semikonduktor, serta aplikasi energi hijau dan lain-lain. Dan inilah titik yang paling relevan untuk dikaitkan dengan program nasional, karena pemerintah mendorong pembangunan pabrik chip dan packaging di Batam yang telah menghasilkan investasi sebesar 26 miliar US dollar. Selain itu, ada juga pabrik baterai IBC, ekspansi data center, target produksi kendaraan listrik nasional, serta industri modul surya dengan kapasitas 19 gigawatt per tahun. Tentu, semua sektor tersebut berbasis timah. Tanpa ketersediaan bahan baku domestik, Indonesia akan tetap berperan sebagai eksportir bahan mentah sekaligus importir produk yang bernilai tinggi. Artinya jelas, logika kebijakan yang ingin ditegaskan oleh pemerintah, jangan sampai Indonesia mengekspor 50.000 ton timah, lalu mengimpor kembali motherboard, inverter, dan lain-lain dengan nilai tambah yang jauh lebih tinggi. Dengan pelarangan ekspor timah ini, pemerintah ingin memastikan bahwa bahan baku domestik itu tersedia melimpah. Harga produk lokal nantinya akan lebih kompetitif bagi industri hilir. Sekaligus, daya tarik investasi manufaktur elektronik pastinya akan meningkat. Dan yang paling penting, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi juga menjadi produsen komponen. Terlebih, dalam konteks pembangunan pabrik chip di Batam, ketersediaan solder dan bahan baku timah dapat menjadi bagian integral dari ekosistem industri. Apalagi, yang dikembangkan itu bukan hanya fasilitas perakitan, melainkan ekosistem lengkap dari hulu hingga hilir. Nantinya, Batam diproyeksikan menjadi pusat produksi turunan timah terbesar kedua loh di dunia setelah Cina. Pabrik hilirisasi baru, contohnya seperti PT Batam Timah Sinergi kemarin, yang akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun ini. Nah, pabrik ini mengolah timah mentah menjadi produk bernilai tambah seperti senyawa kimia timah dan sekaligus bahan baku komponen elektronik yang dapat diintegrasikan dengan investasi dari Jerman dan Amerika Serikat melalui Tinergy Group. Nilai investasi tersebut total mencapai sekitar 26 miliar US dollar dan tahap awal sudah terrealisasi sebesar 4,9 miliar US dollar. Belum lagi proyek lain nih, seperti pabrik sel baterai kendaraan listrik, hasil kerjasama Indonesia CATL, yang juga akan beroperasi pada Juni 2026 dengan kapasitas berapa yuk? Ya, 6,9 gigawatt per tahun. Tentu, semua proyek nasional semacam ini membutuhkan pasokan timah yang memadai dengan catatan harga yang terjangkau untuk menjamin biaya produksi akhir tetap rendah. Oleh karena itu nih, kebijakan pelarangan ekspor bukanlah tanpa kalkulasi, meskipun resikonya yang dihadapi besar, bahkan sangat besar loh. Potensi kehilangan devisa itu 2 miliar US dollar per tahun. Namun, jika program ini dieksekusi dengan baik, maka Indonesia bukan hanya berpeluang melompat menjadi negara industri, tetapi juga memperoleh leverage geopolitik dalam rantai pasok teknologi tinggi. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah Indonesia harus nih mengambil resiko kehilangan 2 miliar US dollar per tahun demi kemandirian teknologi, atau sebaliknya kita cari aman dulu nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah!